Es tehmu di oke ra? Masih. Ya kono di blok. Orang. Es tehmu di oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya guys, salah satu orang yang harus bertanggung jawab atas viralnya video Gus Miftah adalah orang ini. Orang yang berada persis di sampingnya Gus Miftah. Karena tertawanya dia itu sangat-sangat mengolok, mengejek. Ya, sangat-sangat mengolok dan mengejek. Jadi dia seharusnya dengan gentle melakukan permintaan maaf secara terbuka, ya, karena ulahnya dia ini sampai-sampai Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden. Nah teman-teman, kasus Gus Miftah yang dimana dalam sebuah acara dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada bapak seorang penjual es, di mana berujung pada surat atau pengunduran dirinya yang sudah dia sampaikan melalui video yang akan kita simak bersama ini. Memang peristiwa Gus Miftah ini bersama bapak penjual es ini agak berbeda ya. Ketika bapaknya menjadi bulan-bulanan ditertawain oleh begitu banyak orang, bapaknya malah mendapat berkah. Bahkan sampai ada yang yang seolah-olah ingin ikut-ikutan mau diejek oleh Gus Miftah biar dapat rezeki nomplok dari orang-orang yang mungkin sangat empati dengan orang yang diejek itu. Nah teman-teman, seperti apa video ungkapan dari Gus Miftah di mana dia mengundurkan diri dari jabatan sebagai utusan presiden? Mari kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam, telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak Presiden. Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Gus Miftah mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden Bapak Prabowo. Ini kan yang kalian semua mau?
Dari kasus Gus Miftah dan bapak penjual es ya, gue itu mengambil banyak banget pelajaran. Dan kalau kalian tahu, akhir-akhir ini FYP gue dari kemarin sampai hari ini ya, nongol lagi video-video lamanya Gus Miftah gitu ya, yang menghina seorang perempuan, yang diduga menghina seorang perempuan, yang ibu-ibu itu yang dibilang lon itu, terus yang Gus Miftah noyor-noyor kepala istrinya, ya pokoknya semua video-video lamanya Gus Miftah gitu loh. Bahkan sebelumnya Gus Miftah itu juga ternyata pernah berguyon katanya tentang penjual es teh juga gitu sebelum bapak yang kemarin. Nah di konten gue yang sebelumnya yang tentang klarifikasinya Gus Miftah, konten gue yang ini, di situ gue ada menyebutkan gue nggak tahu apakah ini kali pertamanya Gus Miftah melakukan hal tersebut atau sebelumnya juga udah pernah gitu ya. Dan ternyata dari video-video yang beredar kemarin, ternyata memang Gus Miftah wataknya seperti itu ya, dan katanya itu adalah gaya guyon, gaya banyolannya Gus Miftah. Menurut gue gini ya, kalau mau stand up, mau berguyon, bercanda gitu ya, ya mbok belajar juga gitu tentang perasaan manusia gitu. Kalau kamu mau belajar tentang agama, belajar pula tentang manusianya, karena yang menganut agama itu siapa? Manusia. Jadi kalau betul. kamu mau belajar agama, belajar juga tentang manusia, supaya kamu tidak hanya pandai beribadah, tidak hanya pandai berdakwah, tapi kamu juga pandai mengerti dan menghargai orang lain. Karena apa? Karena kamu menyebarkan Injil, menyebarkan dakwah itu kepada manusia kan, bukan kepada binatang. Terus gue juga belajar ya, banyak netizen yang bilang kalau ini adalah cara Tuhan, cara Allah gitu ya, membuka rezeki untuk bapak penjual es tersebut gitu. Menurut gue hal itu mungkin bisa berpengaruh ya, walaupun gue ya 50-50 setuju gak setuju gitu. Karena masa iya lo mau naikin rezeki orang tapi dengan cara menghina, dengan cara mengenyek, mengejek gitu loh. Tapi ya oke lah gitu, kalau misalkan bapak ini gak viral karena Gus Miftah, mungkin kita juga gak ada yang tahu bapak penjual es ini siapa gitu kan. Tapi gue lebih setuju lagi kalau ini adalah cara Tuhan, cara Allah untuk menggerakkan hati kita para netizen, para manusia untuk membantu bapak tersebut. Karena menurut gue, kalau Tuhan, kalau Allah tidak menggerakkan hati kita sebagai manusia, tidak menggerakkan hati kita sebagai penonton yang dari kemarin netizen tontonin video tersebut, tapi kalau hati kita tidak tergerak, ya tidak akan ada bantuan untuk bapak itu. Adab itu adalah norma ya terhadap santun, terhadap sopan santun, dan merupakan ekspresi dari watak manusia. Dari video penjual bapak es kemarin ya, itu gue bisa berasumsi bahwa ternyata wataknya Gus Miftah itu terbongkar gitu lewat satu video viral bapak es teh itu ya. Tiba-tiba banyak banget kan video-videonya Gus Miftah yang udah lawas-lawas tuh terbuka lagi gitu, bahkan viral lagi gitu. Dan ternyata yang gue tonton lebih parah. Gue udah sampai nggak tahu lagi kalau gue bilang itu watak, gue nggak bisa ngejudge. Tapi kalau gue bilang itu bercanda, gue juga nggak bisa menerima bercandaan itu gitu loh. Dan kayak gini loh, kayak kita tuh harus bisa membedakan ya, kalau orang yang kita ajak bercanda itu tidak tertawa, berarti orang itu tidak menganggap hal itu sebagai bercandaan gitu. Karena sekalipun kita bercanda tapi jayus gitu, atau sekalipun kita bercanda tapi orang itu ngerasa nggak lucu gitu, dia pasti punya ekspresi yang tersendiri untuk membuat kayak, haha lo receh banget sih, haha lo jayus banget sih gitu loh. Tapi kalau ekspresi mukanya itu udah menghela nafas, muka ekspresinya itu udah bengong, udah terdiam, mukanya udah tersedih, ya kelihatan kan dari mimik wajahnya, ya berarti itu bukan guyon, itu bukan bercanda, tapi kamu sedang menyakiti hati orang tersebut. Dan sekarang Gus Miftahnya sudah mengundurkan diri ya guys ya. Ini bukan yang kalian mau. Menurut gue Gus Miftah cukup gentle ya untuk meminta maaf gitu ya. Sekalipun katanya berita yang gue baca itu acara tersebut tuh sebenarnya tanggal 20 November, tapi Gus Miftah baru minta maaf kemarin. Ya nggak apa-apa, better telat daripada tidak minta maaf sama sekali. Dan gue cukup bilang Gus Miftah itu gentle ya, karena beliau bilang kalau beliau itu mengundurkan diri gitu, berarti bukan dipecat. Karena menurut gua kalau dipecat mungkin akan lebih terdengar atau terasa tidak hormat gitu ya, atau dipecat tuh kayak kayak kita tuh di Indonesia ini kalau udah ngomong dipecat itu kayak, hah lo dipecat tuh kayak konotasinya tuh udah negatif gitu, artinya udah negatif gitu, padahal belum tentu juga. Semoga dengan adanya pelajaran ini ya, hal ini juga bisa menjadi pelajaran untuk Gus Miftah ke depannya, untuk buat pribadi dan untuk kita semua yang mendengar, membaca berita tentang beliau. Seorang Miftah baru saja memberikan pernyataan mengundurkan diri dari jabatan yang diberikan oleh Bapak Prabowo sebagai jabat utusan presiden, ya seperti itu. Kita tahu apa yang terjadi beberapa hari ini lalu menggemparkan seluruh Indonesia ya, di mana viralnya ucapan atau perkataan seorang Miftah ini yang menyakiti hati seorang bapak penjual es, ya. Dan Miftah ini sebenarnya tidak satu atau dua kali ya, sering sekali dia melontarkan ucapan-ucapan di dalam suatu khotbahnya, statementnya, khotbahnya itu sangat tidak beretika. Masyarakat pun sudah sangat gerang mendengar ucapan-ucapan dari Miftah ini. Terakhir dengan adanya viral seperti ini, desakan dari masyarakat untuk Bapak Prabowo memecat seorang Miftah. Bahkan dari beberapa pejabat di bangsa Indonesia sendiri itu sampai melayangkan somasi ya. Nah pada akhirnya sore tadi Miftah ini
Dengan kesadaran sendiri ya, dengan kesadaran sendiri dia mengundurkan diri dan memberikan pernyataan di hadapan beberapa wartawan, ya seperti itu. Ya, kalau menurut saya memang itu seharusnya ya Miftah melihat dirinya sendiri sebenarnya tidak layak untuk menjadi seorang pejabat yang seharusnya mengayomi tapi mencederai perasaan masyarakat rakyat Republik Indonesia. Ya mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik Miftah ya. Amin. Tidak lagi seperti itu dan bisa menjalankan apa yang menjadi porsinya sebagai seorang ulama, memberikan dakwah yang baik dan juga yang tepat seperti itu. Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatannya. Ini kan yang pengen netizen denger. Jadi Gus Miftah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus presiden. Dia menyatakan dia mengundurkan diri bukan dari tekanan pihak manapun, melainkan dari kesadaran Gus Miftah sendiri. Gimana netizen? Udah puas? Tapi dari kejadian kemarin, saya salut sama Pak Prabowo, orang terdekat Pak Prabowo, sama pendukung-pendukungnya Pak Prabowo. Meskipun Gus Miftah ini berada di lingkup Pak Prabowo, tidak ada satupun yang mencari pembenaran dari kejadian kemarin. Beda sekali ya sama, gimana teman-teman pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jegigis. Apaan sih salam jegigis? Ada yang tahu ya? Ya teman-teman, mengundurnya Gus Miftah dari jabatan khusus presiden bidang agama ya, saya kira ini patut kita apresiasi. Ini merupakan sebuah langkah yang baik dan positif. Dia menunjukkan jiwa kesatrianya. Jarang sekali pejabat-pejabat ya yang ketika melakukan salah terus mengundurkan diri, jarang sekali. Ini mungkin harus dicontoh oleh pejabat-pejabat lain. Tadi dalam video tadi ada si Mbak tadi ya, dikatakan bahwa mungkin ini cara Tuhan untuk membantu si bapak penjual es ya. Tapi saya berpandangan lain bahwa ini adalah cara dari Tuhan untuk menegur Gus Miftah bahwa ceramah atau model ceramah yang seperti itu, guyonan-guyonan yang seperti itu tidak dibenarkan. Ya, biar bagaimanapun para pengikutnya itu manusia, tentu punya perasaan. Ya, setiap orang itu perasaannya berbeda-beda. Ya, mungkin sebelum-sebelumnya Gus Miftah mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu, orang itu dia merasa biasa-biasa saja. Tapi kan tidak dengan bapak penjual es yang baru-baru ini viral ya. Nah teman-teman, mengundurnya Gus Miftah ini tentu langsung mendapatkan respon yang sangat positif dari Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto. Seperti apa? Mari kita simak lagi. Ya, tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin dia salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Kalian udah tahu belum siapakah sosok kiai yang ngakak di samping Gus Miftah di video viral kemarin nih? Ini dia.
sosok kiai yang ngakak di samping Gus Miftah bernama Kiai Usman Ali yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Beliau ini dianggap sebagai kiai yang sangat dihormati di Magelang karena merupakan salah satu pendiri pondok pesantren yang ada di sana. Nah, karena acara Magelang bersolawat pada tanggal 20 November 2024 di Magelang yang merupakan wilayah beliau, akhirnya secara otomatis Gus Miftah dan beliau bertemu nih. Pertanyaannya adalah kenapa Kiai Usman Ali ini ngakak banget ketika Gus Miftah guyonan seperti itu? Ya mungkin saja mereka sudah biasa bertemu dan biasa bercanda. Namun bagi sebagian orang yang belum mengenal sepenuhnya Gus Miftah dan Kiai Usman ini dan melihat bercandaan seperti itu, ya sudah pasti mereka ngerasa aneh dan dianggap menghina. Disclaimer juga nih, bukan berarti saya membela beliau-beliau ini ya. Dan emang pas momennya juga si Gus Miftah ini sekarang jadi pejabat politik. Sehingga ketika ada blunder sedikit aja pasti langsung dimanfaatin nih, sasaran empuk nih. Dan terbukti nih misi berhasil, Gus Miftah langsung mengundurkan diri sebagai staf sus presiden pada hari ini. Ya mungkin ini menjadi hikmah juga buat Gus Miftah, yang tentunya mungkin tidak semua orang menerima bercandaan beliau. Dan melalui perantara yang memviralkan video, bapak penjual es teh ini berlimpah rezekinya guys. Dan mungkin kalau misalnya nggak ada yang memviralkan video itu, bapak penjual es teh tersebut sekarang masih berjualan es teh seperti biasa. Tapi gimana menurut kalian guys? Coba kamu orang lihat video ini. Informasi yang saya dapat di sosial media, tapi nggak tahu bener nggak tahu nggak informasi ini ya. Bapak ini ketawa sampai dengan hari ini masih ketawa. Masih ketawa terus. Jadi ketawanya itu nggak selesai-selesai sampai hari ini. Ini informasi yang saya dapat. Tapi nggak tahu bener, nggak tahu nggak ini informasinya. Seumur hidup saya belum pernah dengar suara iblis ketawa. Rupanya suara iblis ketawa itu seperti ini. Oh gitu suara iblis ketawa. Tangan ini rasanya gatal dengar suara iblis seperti itu ketawa ya. Ya, itu tadi respon dari Bapak Prabowo ya teman-teman, bahwa Bapak Prabowo menghargai bahwa dia menunjukkan sifat kesatrianya. Ya begitulah namanya kita menjadi pejabat publik, seharusnya seperti itu. Ketika kita sadar bahwa apa yang kita ucap ini salah, apa yang kita buat ini salah, seharusnya mengundurkan diri sebelum dipecat, karena tidak enak dipecat. Ya, seperti Anies Baswedan itu. Dia dipecat ya, bukan mengundurkan diri dari Menteri Pendidikan ketika itu. Berbicara tentang peristiwanya Gus Miftah, teman-teman, yang sangat disayangkan, ternyata orang yang di sampingnya Gus Miftah itu adalah seorang tokoh agama, ya. Sangat-sangat disayangkan. Makanya tadi saya bilang, beliau ini harus mengklarifikasi atau membuat video terbuka, video permintaan maaf atas tertawaannya dia yang kesannya itu sangat mengejek, sangat mengolok. Pandangan orang terhadap Gus Miftah ketika dia mengeluarkan kalimat yang kasar kepada bapak penjual es itu tentu mengarah kepada sosok yang satu yang persis berada di samping Gus Miftah. Karena tertawanya itu yang membuat seolah-olah Gus Miftah ini mengejek bapak penjual es. Padahal kita ketahui bersama, katanya memang bawaannya Gus Miftah itu kalau berdakwah itu seperti itu. Selalu ada jok-jok yang seperti yang kita simak dari tadi ya teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira komentar dari teman-teman seperti apa terkait dengan mundurnya Gus Miftah ini dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden? Apakah ini patut dan layak kita berikan apresiasi ataukah seperti apa? Silakan tulis di bawah kolom komentar.